Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Dan hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi. Hari ini gue mau diskusi mengenai sejarah kembali. Jadi gini Be, selama ini kan yang kita kenal ada teori-teori kekuasaan ya Be ya. Kalau pada masa lalu itu yang Babe sering ucapkan ada yang namanya main power system, kerajaan, major power system, ada minor power system. Ini sebenarnya di luar ini Be, di luar dari teori-teori kekuasaan ini sebenarnya ada lagi nggak sih Be? Masih ada. Yang nggak dilihat orang kadang-kadang. Masih gitu. Ada. Jadi kan begini, masalahnya dengan ilmu sejarah Indonesia ya. Ilmu sejarah Indonesia tidak memasukkan variabel ekonomi dan variabel sosiologi. Maksudnya begini, bagaimana mau dijelaskan bahwa di tanah Batak itu tidak ada power system. Tapanuli misalnya gitu ya. Tapanuli itu atau tapi ada kerajaan Melayu Delhi ada. Ada di Delhi, tapi di tanah Minahasa kan nggak ada. Ya kan? Tapi kan masyarakatnya berjalan. Apa yang berkuasa itu adalah adat. Itu kan pendekatannya mesti sosiologis. Jadi mesti mengerti bahwa tidak ada masyarakat Indonesia di zaman itu yang cerai-berai karena tidak ada manajemen sosial. Ada dong, yang dimana yang berpegang adalah ketua-ketua adat. Nah, kita ambil misal ya Jakarta. Kita ambil misal Jakarta. Di Jakarta itu tidak ada mayor power system. Kalaupun orang menyebut di situ ada kerajaan, itu minor power system. Minor power system itu tidak ada tentara, tidak punya pasukan. Dia hanya mengatur produk rakyat, misalnya persawahan, umumnya persawahan. Di Betawi ini? Di Betawi, atau industri tanah liat, atau industri batik. Emas kita nggak ada, terlalu sedikit ya. Ada yang bilang katanya di Jakarta sebenarnya emas banyak Be. Iya. Mas Joko, Mas Anwar. Ya itu. Yang ada di sini adalah zona ekonomi. Sebentar Be, tapi kan Babe juga pernah bilang dulu Be, di Jakarta ini tanah emas sebenarnya Be. Di Jakarta ada emas ya, misalnya di Waduk Melati itu kan emas. Melati itu kan di situ nggak ada pohon melati. Biasanya emas itu menggunakan kata-kata sandi. Misalnya kayak rawa denok di Depok tuh kan. Denok kan artinya bukan seperti dipakai sama orang seolah-olah bagus, artinya jelek denok. Itu dipakai, tapi itu adalah emas. Denok, tapi kita nggak tahu ada deposit itu menipis ya udah atau udah nggak ada ya kan. Nah balik lagi kita ke Jakarta. Di Jakarta itu Jakarta adalah Bandar Sunda Kelapa. Bandar itu artinya zona ekonomi. Nah kita zona ekonomi Sunda Kelapa. Nah kita supaya urut kita mulai saja dengan Aceh ya, Banda Aceh. Banda atau bandar itu sama. Lalu kita di Lampung dinamakan Bandar Lampung. Ya kan. Lalu di Jakarta digunakan lagi kata bandar, Bandar Sunda Kelapa. Tapi di Semarang, Samarang. Rang itu juga artinya zona ekonomi. Lalu kita pergi ke Kalimantan, dia tidak bilang Banda, dia tidak bilang bandar, tapi Banjar. ya kan? Dan itu artinya sama? Artinya sama, zona ekonomi. Dia zona ekonomi di Banjar, karena Banjar itu letaknya strategis. Kapal-kapal dari dan ke daerah timur itu mesti singgah di Banjar. Dia ada zona ekonomi, sedangkan power system sendiri baru berdiri pertengahan abad 19 di Banjar. Di Banjar. Iya kan? Lalu kita pergi lagi ke daerah Maluku, itu Saparua, ya kan? Saparua. Rua itu kan artinya imperium. Sebelum Saparua kita bicara dulu di Sulawesi itu ada Amurang di Minahasa. Banjarmasin? Iya, Banjar itu yang kita bicarakan. Ada Amurang di Sumatera, di Minahasa, lalu ada Pinrang di Sulawesi Tengah. Rang itu artinya zona ekonomi. Lalu kita temukan lagi Saparua. Tapi setelah Saparua itu ada Banda Neira. Banda Neira. Ya. Dan kita lihat peninggalan-peninggalan bahwa mengesankan Saparua pernah kaya, itu bangunan-bangunannya yang bagus-bagus masih ada di Saparua. Perkampungan yang bagus, batu semuanya masih ada, dan ada bangunan Melayu di Saparua. Juga di Banda Daerah, kaya sekali dengan bangunan-bangunan lama. Mewah sekali. Nah, ini zona ekonomi ini tidak pernah disebut oleh sejarawan. Sejarawan suka mengira yang ada kerajaan vis-a-vis berhadapan dengan kolonial, VOC, soalnya itu aja. Tidak, itu zona ekonomi.
Dan zona ekonomi itu dipimpin oleh Shah Bandar. Iya. Oleh Shah Bandar. Seperti kayak di Jakarta, Waitem yang mimpin. Waitem yang mimpin, dia orang Pagaruyung. Tapi Be, kan kalau di Banda Aceh kan ada kerajaan Aceh, Be. Kemudian abad 15 setelah beda time frame-nya. time frame-nya beda setelah itu Sumatera Pasai, ya kan? Abad ke-15-an. Sumatera Pasai dia dari abad 13. Abad udah 13. ada. Sumatera Pasai itu mempunyai mata uang ya. Sumatera Pasai itu dari abad ke-12, Samudra Pasai dari abad ke-12, dan dia punya mata uang sejak 1172. Dia ada mata uangnya. Lalu kita bicara siapa pemimpin itu? Biasanya itu Shah Bandar namanya, tapi ada yang juga orang sebut raja lah, dianggap raja. Kekuasaan Shah Bandar itu mengamankan pelabuhan, karena itu seluruh zona ekonomi itu tentaranya kuat. Punya tentara, Be, ya? Punya. Kalau di Jakarta namanya penyaringan, bukan penjaringan. Karena ejaan lama itu J, ya kan? Ya orang baca penjaringan, tidak penyaringan. Daerah penyaringan itu dekat pintu besi, dekat pintu besar, itu adalah pertahanan, nggak bisa tembus itu. Jadi omong kosong kalau dibilang ada Fatahillah nyerang, ya kan? Ada Jayakartahe nyerang, nggak ada itu kekuatannya luar biasa di situ. Kemudian begitu juga Saparua, kita udah bilang berkali-kali di beberapa video, tentara Saparua amat disegani di Indochina, kan itu. Sangat bisa. Itu laporan Ferdinand Mendes Pinto. Jadi tentaranya kuat. Dia tidak punya pemerintahan, itu saja. Dia tidak mengurus administrasi masyarakat, nggak dia urus. Tapi jelas dia punya tentara, dia punya. Dia punya batas wilayah ada, dan undang-undangnya juga ada, bisa, Be. Itu waktu namanya Hukum Laut Melayu. Berarti kan undang-undang itu. Ada undang-undang. Namanya Hukum Laut Melayu. Mereka tertakluk kepada Hukum Laut Melayu. Dan di sini juga banyak pengacara ya. Pengacara kebanyakan dari Greek, dari Yunani yang berpraktek di sini. Lalu kita teruskan lagi dengan ini zona ekonomi. Zona ekonomi ini banyak sekali yang tidak dikuasai oleh Belanda, jangan salah. Jadi keterangan bahwa kita dijajah 3,5 abad, yang mana yang dijajah? Belah mana? Ya kan? Kita ambil Jakarta. Saya mempunyai bukti litografi 1744. Itu objek lukisannya, litografi itu adalah Shah Bandar. Jadi 1744, 44 Belanda datang 1619, itu masih Shah Bandar di sini. Dan sampai 1799 VOC bangkrut, tak terjamah oleh mereka. Dan mereka tidak takluk terhadap Hindia Belanda? Tidak. Mereka punya sendiri. Punya sendiri daerahnya, daerah kedaulatan mereka sendiri.